Izin Ketua, boleh? Sebelum masuk, saya masih ada ganjalan yang ini, masuknya pendamping lansia dan penggabungan makrom. Sudah masuk, sudah masuk. Ya, udah masuk. Berarti kan kita kan belum tahu sebenarnya kata Bapak saksi bahwa 7272 tadi kan, itu termasuk di dalam pendampingan lansia dan makrom di dalamnya. 7272 itu Semuanya. pendampingan mahram dan pendamping lansia itu ya menggunakan kota 7272. Tetapi mereka pelunasannya pada saat tahap kedua. Siap. Pertanyaannya, setelah disuruh melunasi, sebetulnya yang 6412 itu bukan seperti ini jumlahnya, karena sudah ada cadangan yang melunasi. Betul Pak Ketua. Berarti didahulukan pendamping mahram, baru Memang nomor urut terakhir itu cadangan lunas Pak Ketua. Jadi tahap kedua, pertama gagal sistem. Yang kedua pendamping lansia. Yang ketiga pendamping mahram. Yang keempat pendamping disabilitas. Yang kelima cadangan lunas. jadi begini saksi, Siap. gagal sistem itu bisa dihitung karena sudah ada datanya. Kemudian lansia juga sudah ada datanya. Yang tidak ada datanya adalah pendamping mahram. 415 Pak Ketua. Itu setelah jadi. Setelah jadi 415. Sebelum jadi itu ditunggu dulu orang melapor. Gitu kan? Tahap kedua Pak Ketua. Kalau gagal sistem itu sejak awal sudah kita ketahui. Kalau yang namanya lansia sudah kita ketahui. Ada datanya. Sudah ada datanya kan? Pendamping mahram itu belum ada datanya. Harus mengusulkan dulu mereka kan? Kan mereka usulkan dulu kan? Betul. Makanya Bukan saksi tetapkan orang pendamping kan? Bukan. Usul dulu kan? Usul. Ya, itu dia, usul dulu. Iya. makanya tadi kan bertanya itu jumlahnya, makanya heran kok kuota dasarnya sudah ada pendamping lansia dan penggabungan makrom gitu loh Pak saksi gitu. Jadi tadi yang ditanyakan sama Pak Ketua, berapa sih kuota dasarnya? Berarti kuota dasar itu pada tanggal 15 November 23 itu kan belum ada pendamping lansia dan belum ada pendamping makrom harusnya. Karena baru turun. Kan pusat tidak tahu ini ada pendampingan atau tidak, iya kan? Berarti sebelum muncul 7272 itu kan ada angka lagi. Karena 7272 menurut Bapak saksi adalah sudah termasuk dalam pendampingan lansia dan penggabungan makrom. Enggak. Jadi begini, pelunasan tahap pertama Jumlah dulu Bapak saksi. Jadi jumlah dulu sebenarnya sebelum masuk ke pelunasan itu kan ada kuota dasar, ya kan? Kuota dasar yang diberikan kepada Sulawesi Selatan itu berapa? Oke. Dan di sana itu kan belum tahu bahwa ini lansia itu perlu pendampingan atau tidak. Jadi tidak semua lansia ada pendampingnya, betul? Dan tidak semua yang memerlukan penggabungan makrom. Sehingga muncul usulan. Usulannya ini dari mana? Dari kabupaten kota atau dari provinsi? Usulan untuk pendampingan lansia dan pendampingan makrom. Usulan untuk pendampingan lansia dan pendampingan mahram itu dari jamaah mengusulkan ke kabupaten kota. Oke. Kabupaten kota memverifikasi. Apabila dari hasil verifikasi teman-teman sudah yakin mereka menginput di Siskohat di kabupaten kota. Sama dengan mahram. Ya. Sistem makromnya sama. Kan? Pendamping. Iya. Sama mahram. Pertanyaannya, setelah ada 6412, mestinya kan 6413.
seterusnya. Begitu kan? Ini izin kan Pak sudah Ketua. ada 6.401 kan sudah ada. Pelunasan tahap pertama. Pelunas tahap pertama. Betul. Berikutnya kan 13, berikutnya 14 kan? Berikutnya 6.413 kan? 6412 itu jumlahnya atau angka urutnya, Pak? Jumlah. Jumlah kan? Jumlah yang melunasi tahap pertama. Pertama. Ya. Nomor Kalau urut. mau masuk tahap kedua tambah 1, 6.413. Masuk 1, 6.414 gitu kan? Bukan Pak Ketua. Jumlah total. Bukan Jumlah total Total. yang melunasi tahap pertama. 6.413. 12. 12. Ah. Begitu kan? Ya. Kalau masuk berikutnya kan 6.413. Masuk berikutnya 6.414 kan? Ya, tapi itu tahap kedua Pak Ketua. Tahap kedua. Betul. Tentu itu daftar urut kan? Betul. Untuk mendapatkan 7272. Iya, untuk mendapatkan 7272. Kenapa si daftar urut ini yang mestinya sampai 7272 Bapak cut karena masuk pendamping mahram dan masuk pendamping lansia kan? Dia nggak bisa masuk. Karena masuk tadi itu pendamping mahram 415. Masuk tadi pendamping lansia 138. Itu kan diketahui berikutnya setelah ada orang bermohon. Sebelum bermohon, ada jumlahnya sekitar 600 orang sudah berharap berangkat. Tapi karena di-cut oleh orang lain, maka dia tidak berangkat. Apa yang Bapak sampaikan ke dia? Pada saat ditutupi oleh pendamping mahram, pendamping lansia. Kan dipanggil dia itu kan? Ya Pak, Bapak tidak bisa berangkat. Karena sampai di situ. Tahun depan Bapak berangkat cadangan. Apa yang disampaikan? Seperti itu. Izin Pak Ketua. Jadi di saat mereka disampaikan bahwa mereka masuk dalam tahap cadangan, ya cadangan, ada diberikan surat pernyataan. Yang pertama tidak menuntut bila tidak berangkat, tidak dapat kota. Yang kedua tidak bersedia memeriksa kesehatan kembali. Ketua, izin. Surat pernyataan itu yang buat siapa? Format dari pusat. Format dari pusat. Oke. Secara Oke, psikologis, waktu. saya sedikit lagi Pak, nanti baru Pak Iskan ya, nambung nih. Secara psikologis, perasaan Pak Kabit itu saksi itu gimana? Ya, menurut analisa saya, karena ini pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, Bukan, mengatakan orang tidak berangkat itu secara psikologisnya saksi gimana? Sedih nggak? Andaikan itu saksi yang tidak berangkat. Kan dia sudah masuk nih sebetulnya nomor urutnya sudah masuk menuju 7272. Tapi karena ada didahulukan pendamping mahram, pendamping lansia, akhirnya dia jadi cadangan yang tidak boleh menuntut. Kira-kira menyampaikan itu saksi merasa sedih nggak? ya kami sudah sampaikan bahwa mereka ini cadangan. Bila ada jamaah di atasnya yang tidak melunasi, ya mereka yang bisa masuk berturut-turut gitu Pak Ketua. Oke. Karena pembelajaran tahun-tahun kemarin sampai ada 800 kota yang tidak digunakan, Jadi sejak awal sudah ditegai ya, sudah disampaikan. sudah ditegai. Buat pernyataan. Bukan, ya itulah teganya itu pernyataan itu tega. Oke, saya sebenarnya masih ada Pak Iskan dulu.